Halo semuanya, gue Biondi. Gua Reksi. Gua Ivan. Gua Ferdi. Kalian semua lagi dengerin podcast Balapan Kuda, balada kehidupan Koko Muda. Halo Koko Cici semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang Koko muda. Bisa dibilang seperti itu. Orangnya ganteng, tinggi, rupawan, menawan. Nggak ditawan kan? Apalagi. Suaranya udah bikin cewek-cewek pasti penasaran banget ini. Udah langsung aja ya, tanpa basa-basi kita sambit Koko Nicholas Pratama. Halo Koko Nicholas. Halo Koko Nicholas. Namanya sama kayak personil kita ya? Ganti nama dulu lah. Apakah ada hubungan saudara? Atau tinggal serumah? Itu Atau perlu bagaimana? dibuktikan. Itu harus dibuktikan secara ini ya, sertifikat ya. Waduh, sertifikat. Vaksin. Oke, apa kabar nih Koko Nicholas? Baik. Baik ya. Gue denger sih kayaknya makin sukses ini. Ya, namanya juga progres usaha masih makin mundur. Kita harus berjuang biar makin maju dong. Mantap. Ini udah kata-kata penutup nih dikasih nih. Belum. Udah kata mau ngomong apa closing. Reksi, koreksi. Tapi kenalin dulu dong. Hari ini kau sini diundang kenapa? Hari kita Iya, mau apa gue sih? gak kenal loh, gue gak tahu Iya. nih siapa lu, udah ngomong-ngomong Kita aja dulu lu. dong, Iya, siapa berdua nih? lu, gak usah ngajak Siapa gue sih? lah, besok. Jangan sih. Ini kan Gua bingung yang sama undang lu, lu nih. Yang undang kan lu sih. Kenalin dulu Iya. dong siapa sih? Gue gak kenal. Yaudah. Gue aja nggak kenal siapa yang ngundang. Yang ngundang gue siapa ya? Gue juga bingung ya ketemu siapa. Kok muncul sih? Tahu. Jadi gini, daripada jatuhnya sotoy, mending kita suruh Bro Nicholas kenalin diri dia sendiri aja gimana. Bro Nicholas, silakan memperkenalkan diri Anda. Nggak nih mau kenal apa dulu nih? Nama, status, ya pokoknya apa yang bisa ceritain lah tentang lu lah, yang positif aja, yang negatifnya nggak usah. Kita udah tahu tadi. Oke, halo semuanya. Nama gue. Ini pakai gue ya biar kayak anak gaul ya. Iya. Ya, Pakai kayak- mana juga Udah boleh, dikit. Dut? Pakai mana yang boleh Nicholas? Halo, 大家好，我是钟玉林，我今天我要 Waduh. Halo semua, ya perkenalkan nama gue Nicholas Pratama. Di sini gue umur 24 tahun ini. Sekarang pekerjaannya adalah seorang pengusaha, wirausaha. Mantap. Jadi menjalani ya sebenarnya sekarang sih tinggal satu lah yang difokusin. Sebenarnya kemarin itu ada sempat dua, tapi satu lagi sudah tidak dijalankan. Jadi sekarang fokusnya tinggal satu gitu. Untuk status sendiri masih single. Waduh, saya promosi. Gue ya gitu. Isi yang mendengarkan mungkin boleh nih. Aduh. Udah, Hari ini itu jadi hari ini nih kemarin Reksi ada share, kita bahas tentang dunia perbisnisan. Kan Cina kan katanya jago bisnis katanya nih. Karena kita nih yang bisnis cuma Reksi nih. Jadi Wah, kita mau dengerin kuli-kuli entrepreneur lain katanya Reksi. Yaduh. harusnya kok koreksi nih yang jadi pembicaranya nih. Udah bosen. Koreksi nggak mau share Iya, ininya dia bumbu tertutup dapur, dia. males. Dia Ini nggak gini, mau. gue klarifikasi ya. Gue klarifikasi. Kenapa gue mau jadi pembicaranya? Soalnya follower kita nggak naik-naik, gue bicara juga kan. Segitu aja kan. Makanya kita perlu undang bener. yang lebih pro lagi. Yang gitu. lebih pro, lebih fresh. Biar podcast kita juga naik ratingnya. Bener nggak nih? Menuju balapan kuda monetize. Iya, Wede. betul. Kalau mau ngetes kita langsung ini kan, upgrade item kan, langsung sewa villa untuk rekaman. Kalau orang Betul. e-sport punya gaming house, kita punya podcast house ya, PH. Amin. Oke. Balik lagi nih ke Bro Nicholas. Niko, tadi kan lu bilang lu ada ini ya, sempat ada 2, sekarang jadi 1 apa ya? Kalau bisa boleh diceritain deh. Biar Koko Cici yang lain tuh nggak penasaran apa nih bisnisnya sekarang. Oke, sekarang bisnis gue yang satu ini bergerak di bidang apa ya? Kalau kalian tahu goodie bag, atau Yang mana tuh ya? Good artinya baik. Kita biar Bi, arti kata Biondi. penasaran, biar kata wow gitu. Ya, ini tahu, sebenarnya tahu. lebih terkenal di arah goodie bag atau tote bag mungkin. Tapi ini gue sih sebutnya spoon bond. Jadi bahannya Square pen. ya
SpongeBob. Salah ya? Jadi untuk spunbone itu sebenarnya adalah nama bahan kainnya. Jadi kalau kalian tahu goodie bag atau tote bag itu mereka pakai bahan nama kainnya juga spunbone. Tapi spunbone yang gue jual ini beda. Jadi gue sih jualnya namanya kresek spunbone. Jadi bentukannya kayak kantong kresek, tapi bahannya pakai kain spunbone ini. Gitu. Ini adalah fokus utamanya, maksudnya produk utamanya gitu. Wah, mantap berarti ya. Jadi kantong ini beda ya dari yang mungkin yang lain ya. Ini baru ya berarti ya? Produk baru atau masih bisa dibilang? Bisa dibilang Dengan masih tergolong baru sih, karena kalau dilihat di pasaran kayak misalkan yang banyak beredar kan kayak tas-tas Indomaret, Alfamart, gitu ya? itu goodie bag. Itu yang harganya lebih mahal. Sedangkan kalau yang gue jual ini yang kresek spunbone ini harganya masih terjangkau murah, masih 1000-an gitu. Wah, mantap. Ini saingannya tas indie ya? Tas indie kan pakai yang itu tuh goodie-goodie itu. Ini saingannya ya? Kalau tas indie mah bisa 20-30 ribu kali ya. Kalau ini kan cuma 1000-an. Wis, promosi. Berarti secara Bisa collab sama BJ Store sih, lu pakai lah. Iya. Jangan Betul. tanya doang. Betul. Tanya doang. gue tahu udah kantongnya dipakai. 1000 kan? Heeh. Kantongnya 1000 kan? Gue pakai di bawah 1000 coy. Menghemat anggaran gue soalnya. Tapi lu pakai plastik kan? Nah, enggak Nggak salah. boleh. Gue mau nanya nih. Maksudnya grade. plusnya si spunbone-nya punya si Brownie Class-nya apa nih? Maksudnya sampai dia kan pasti, lu kan sebagai seorang yang basicnya kan sama kayak gue nih, teknik industri kan. Nah, jadi kan pasti lu menganalisa dulu kan barang apa yang lu jual. Itu kenapa sih bedanya apa sih sama yang di pasaran gitu deh? Sebenarnya kalau ini berarti kita head to head-nya sama si goodie bag sih, bukan sama Betul. kantong plastik kresek. Ya, Ini baru Jauh klasemen aja. nih. Baru ada Iya. hubungan klasemen. Karena kalau diadu sama kantong plastik pasti harganya memang beda jauh. Tapi kenapa sombong banget sih? ya lu ya. Enggak, maksudnya kalau kantong plastik kresek kan pasti yang mau jauh lebih murah, karena memang dari segi bahan pun mereka lebih murah kan. Tapi kenapa sih gue mau mulai jualan ini? Pertama karena di tahun lalu, di Juli 2020 itu, pemerintah Jakarta tuh mulai mengeluarkan peraturan nggak boleh pakai kantong plastik. Jadi kalau kalian tahu, di mall-mall itu kan udah pada nggak pakai plastik kan. Nah, makanya itu pasti mereka mencari substitusinya. Pasti kalau nggak ke goodie bag, mereka ke apa yang bahannya karton gitu, yang kayak Solaria apa bilangnya? Paper bag. Paper bag ya. Nah ya, ini saya paper bag. pebisnisnya juga jadi tahu nih. Iya, maksudnya kita kan cuma ada 2 pilihan untuk penggantinya kan. Berarti kalau nggak ke paper bag ya ke goodie bag ini. Tapi karena kalau orang pakai goodie bag itu terlalu mahal. Kalau kalian perhatiin kalau misalkan kayak beli di mana ya, misalkan kayak Hawkband mungkin mereka nge-charge-nya bisa 3.000 sampai 5.000. Nah, kalau sedangkan ya kita kan mencari berarti substitusi kantong plastik tapi harganya nggak terlalu beda jauh dong. Makanya kita masuk dengan bentukannya sama kayak kantong plastik tapi bahannya kain dan lebih go green aja sih. Dan dari segi kekuatan sih ya kurang lebih mirip lah sama kantong plastik, nggak beda jauh gitu. Tapi ya, ini kan kita udah sampai masuk ke bisnisnya nih. Pengen denger dulu dong. Kolas, emang tadi kan Cireksi sempat sebut tuh bahwa kuliah industri sama-sama industri, terus tapi malah jadi pengusaha gitu. Itu kan kurang korelasi ya. Tapi kalau orang-orang yang mau bikin bisnis, mungkin aja tadi kuliahnya boleh bisa ekonomi gitu. Ini kenapa malah dari industri mainnya ke jadi entrepreneur gitu? Tapi buktinya ini 2 anak industri pengusaha ya? Iya, Waduh. Wah. Kenapa nih, Nicholas? Kenapa? Nicholas, berarti lu memilih jalur yang beda sama kakak lu ya? Kalau kakak lu kan semua pekerja gitu kan? Wah. Kita kan belum tahu. Kita belum digaji. Lu kan menggaji lah, istilah begitu kan nextnya kan pasti kan? Sombong. Emang nih Salut gua. Nih. Salut gua. Lu jadi beda dari kakak lu. Gue seneng sih kayak gini. Ini namanya teknik industri banget ini. Anak teknik industri selalu beda. Kenapa bedanya? Jadi teknik industri itu semuanya lulusnya tuh bakal jadi pengusaha gitu maksud lu sih? Enggak sih, kuliah jadi pengusaha juga. Enggak juga, maaf ya Ferdi ya. Hati-hati Ferdi ini. Gue nanya loh padahal. Ferdi tersinggung kayaknya nih. Mereka nanya. Kan berarti kalau gitu kedepannya gue bisa mungkin buat rekomendasiin ke orang, lu mau jadi pengusaha lu teknik industri aja. Terbukti nih gitu. Enggak. Si Ferdi kuliahnya apa ya? Kuliah gue. IT matematika. Nah, ya itulah. Itu bagus tuh. Itu juga bagus itu. IT statistika. Himstat kan dia? Iya. Bukan. Udah kita udah. Gue sih hari ini topiknya bukan gue.
Skip. Tadi gimana Nicholas? Jadi kenapa nih kok dari main industri, dari kuliah industri, kenapa pilih bisnis itu? Kenapa nggak Sebenarnya- mungkin kerja di pabrik? Sebenarnya awal banget masuk ke industri tuh emang karena dulu pemikirannya masih agak sempit sih, maksudnya. Dulu tuh emang pengen banget bikin pabrik sendiri kan, kayak memproduksi barang sendiri. Suka aja gitu, kayak kita menjual ke orang tuh barang-barang sendiri gitu. Suka ke sana. Cuman mungkin sekarang ini ya bisa bilang tujuan akhir dari si Spoonbone ini juga akhirnya adalah mau membuat pabrik sendiri gitu. Jadi sebenarnya masuk industri sih nggak salah juga, karena emang tujuan akhirnya adalah mau membuat pabrik sendiri. Pabriknya adalah memproduksi si Spoonbone ini gitu. Sebenarnya dibilang salah sih nggak juga. Maksudnya emang sebenarnya kalau zaman sekarang anak industri kebanyakan sih nggak buka usaha. Kebanyakan lebih ke arah kerja di bank atau kemana. Karena memang kalau di industri Atma sendiri mungkin lebih banyak ke arah menganalisa sih dibandingin pelajaran-pelajaran pabriknya. Atau nih kalau menurut pandangan koreksi gimana? Kalau menurut gue sih, kalau industri Atma sih lebih ke arah gimana cara kita menganalisa sih. Maksudnya menganalisa apapun gitu. Karena kalau dari segi laporan pun kayaknya analisa itu bisa 40%. Gitu. Tapi disclaimer dulu, artinya memang ini kalau Cici pendengar di sini ya, Nicholas sama Rex ini satu alma mater nih. Sama-sama di kuliah industri dan sama-sama satu kampus sama itu di Unika Atma Jaya ya. Silakan Rex, mau kasih pendapat ya? Iya, junior senior cerita ini. Gue dulu kuliah banyak main, coy. Pacaran mulu ya dulu ya. Kita bahan pesona. Main sama pesona. Gua Suka bolos dia. Dia mana ke binus dulu. Jangan tanya Nicholas, jangan nanya, nggak penting koreksinya. Aduh. Sih, mau kasih pendapat ya? Ditanya juga. Sebagai ketua himpunan nih, mau bikin malu. dulu itu Mas, kamu udah enggak? Maksudnya pandangannya apa nih? Iya. Ini nih kok jadi balapan kuda selanjutnya bukan Rex ini. Ya Iya nih, gantilah. Geser. Ganti. Ya ini gue yang ngundang, gue yang dikudeta ya. Mantap ya. Kan kita kan nanya pendapat koreksi kan. Kalau menurut gua kan industri Atma itu lebih fokus ke arah analisa. Kalau pandangan koreksi gimana nih? Kalau menurut gue, ya betul sih, kita lebih diajarin bagaimana cara kita mencari inovasi ya. Terus kita diajak untuk berpikir berbeda, menganalisa apa yang bisa diimprove. Kalau tanya Atma Jaya sih begitu sih pendengarannya sih. Makanya kan kalau ngomong improve kan kayak yang tadi gue bilang kan, dari tadi yang masalah yang analisa dan mengimprove kan, kayak tadi masalah nggak boleh pakai plastik, akhirnya gue mencari cara pengganti plastik apa dan harganya jangan terlalu mahal tuh. Nah itu analisa baik tuh sebagai teknik industri tuh. Pasti dulu dosen-dosennya bangga nih punya mahasiswa kayak iya dong. Pak Venus. Iya. Gue nggak berani sebut nama gue. Kenapa nggak berani? Bahaya. Kan kita shout out dulu, Bapak dosen. Oke. Tapi ngomongin yang Spoonbone tadi, itu berarti kalau yang kayak Spoonbone yang Nicholas bikin ini berarti model bisnisnya tuh B2B gitu ya? Nawarinnya tuh ke bisnis kan, bukan kayak customer langsung. Consumer. Ada juga yang ke customer sih. Kebanyakan kalau customer itu mereka lebih ke arah mau baksos. Jadi kalau misalkan kayak mereka mau baksos gitu, kalau pakai kantong plastik kresek, kesannya gimana ya? Mungkin kurang enak kali ya. Kalau pakai Spoonbone ini kan kebetulan harganya juga nggak beda jauh banget. Jadi mereka bisa, kayaknya, apalagi kalau Spoonbone ini kan warnanya lebih beragam. Mungkin ada warna kuning, ada warna pink. Sedangkan kalau kantong plastik kan paling cuma kalau nggak hitam, merah, warnanya itu lebih kurang menarik gitu. Sedangkan kalau kita mau baksos ke arah anak-anak, mungkin kalau pakai warna pink atau warna kuning itu lebih menarik gitu. Dan Spoonbone ini bisa dicetak kan ya kalau nggak salah, bisa nempelin gambar gitu, nggak kayak kantong plastik. Sablon. Oh ya, sablon. Bisa. Oh, nah itu salah ini satu balapan kuda lah ya. Merchandise balapan kuda. Kasih Dibungkus. Iya, dibungkusnya logo kita. Ini nepotisme nih. bisnis keluarga ini. Oh bener ini. Pasti ada hubungannya nih orang nih. Ivan sama Nicholas kan ada hubungannya nih. Penasaran gue. Nanti kita buatin deh spesial buat balapan kuda di dalam tas. Mantap. Kita di endorse nih ceritanya nih. Akhirnya. Aduh. Kacau. Tapi mungkin nextnya juga boleh nambahin nih. Tadi kan kita udah ngomong banyak di bisnis ya. Mungkin kita lihat juga sekarang nih lagi zaman banget nih untuk orang-orang juga punya side hustle sampai mau bikin bisnis sendiri dan
apalagi sekarang nih kata-kata passion, apa yang kita sukai itu udah overrated banget. Everyone is talking about what is your passion, what is your side hustle gitu kan. Makanya orang salah satunya outputnya larinya ke bikin bisnis apa yang dia sukai gitu. Nah, seandainya kata kita mau masuk kita mungkin nih kan kita semua rata-rata cuma Rex sama Nicholas nih ini yang bikin bisnis. Kita mau bikin bisnis nih misalkan apalah gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita perhatiin atau kita perlu mulainya gimana gitu sebenarnya. Kalau kata Tokopedia mulai aja dulu, tapi kan mulai dulu aja kan nggak konkret banget nih. Mulai aja dulu tuh mulainya gimana jadinya kalau mau buka bisnis? Oh, ini gue jawab secara teori dulu ya, maksudnya secara teori yang gue alamin dulu lah ya. Kalau pertama yang pasti kita cari masalah dulu, maksudnya masalah apa sih? Gua coba mau gua. Nah, nih masalahnya Liva suka marah-marah. Kita harus buat sesuatu yang bikin dia nggak marah-marah. Apa itu? Gitu. Perempuan. Nah, artinya kita harus undang perempuan kemari kan? Ya, setuju. Boleh. Tuhan Yesus. Terus masalah. Kayak intinya kalau secara teori sih paling kayak masalah, nanti kita pikirin solusinya, baru kita pikirin gimana sih cara mulainya. Mungkin biar lebih konkret, gue mungkin bahas cara mulai di Spoonbone ini kali ya, maksudnya biar lebih nyata. Boleh. Artinya kita kompetitor semua ya. Wah, jadi awalnya itu dulu memang yang pasti pertama ide dulu kan, apa sih barang pengganti kantong plastik, kita searching, yang tadi itu dapetnya ya paper bag atau enggak si Spoonbone ini. Terus kebetulan pas lagi searching itu ketemu satu supplier yang jual si Spoonbone ini. Akhirnya kita coba kesamperin. Ini pengalaman, misalnya kalau kalian dapat supplier tuh kalau bisa jangan via WA, misalnya kalian WA, tapi kalian harus sebisa mungkin ajak langsung ketemu. Karena kalau via WA itu kesannya kurang serius gitu. Nah, nanti habis sudah dapat suppliernya, kita samperin, kita minta sampel. Sampel itu buat apa? Nanti sampel itu kita fotoin untuk masukin ke e-commerce, misalkan Tokped atau ke Shopee. Tujuan untuk apa? Tujuannya itu untuk kita tahu apakah sebenarnya barang itu ada marketnya. Karena kadang ide kita ini nggak selalu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Akhirnya kita udah dapat sampel, udah posting ke e-commerce. Mungkin emang 1-2 bulan awal tuh mungkin kayak nggak ada hasil. Tapi karena apa? Pertama toko kalian masih baru dan mungkin kalian yang baru bisnis juga nggak ngerti gimana sih cara bisnis online atau cara apa sih. Tapi ya kalau selama kalian yakin kalau produk kalian bisa, ya kalian tetap aja gitu. Intinya gitu sih. Terus udah ternyata selama 2 bulan itu penjualan ada, tapi masih sedikit banget kayak 1 hari 1, 1 hari 2. Sampai suatu hari itu kita kebetulan memang keberuntungan kali ya dapat satu klien besar yang sampai sekarang juga masih ngambil. Itu yang membuat kita sih lebih kayak ternyata bisnis gue tuh masih bisa jalan gitu. Tapi ya mungkin buat teman-teman semua nggak semua jalan bisnis sama. Mungkin ada juga yang kayak 1 tahun pertama masih kesusahan, atau mungkin udah 2 tahun masih nggak berkembang. Tapi ya ini kembali lagi selama kalian kayak yakin sama produk apa yang kalian jual, atau mungkin kalian merasa produk kalian itu bermanfaat bagi banyak orang, yang kalian harus tetap jalanin aja terus gitu. Oke, kalau dirangkum artinya 1, cari masalah, 2, cari solusinya, 3, justru langsung ngetes dulu ya. Setelah dapat produk kita tes dulu gitu. Dan tes market. Betul, habis tes market baru kelihatan nih sebetulnya bagaimana harus diimprove dengan sabar tentunya ya. Oh ya, untuk tambahan dikit, untuk tes market sendiri juga kalau bisa bukan kalau bisa deh ya. Maksudnya biasanya orang itu awal-awal udah langsung pikirin cuan gitu. Padahal namanya kita masih pemain kecil, kita ngambil barang dari orang juga nggak seberapa untungnya, tapi kita udah pikirin cuannya gitu. Kalau itu sih nggak akan jalan, maksudnya kalian nggak akan ketemu marketnya. Karena apa? Karena barang kalian mahal. Kalau kalian bandingin sama pemain besar yang misalkan mereka udah ambil dari pabrik, atau even mereka pabriknya sendiri, pasti mereka harganya jauh lebih murah. Makanya kalau untuk awal itu mungkin nggak harus ngambil cuan, kalian mungkin rugi di awal juga, ya itu biasa aja sih. Maksudnya itu emang biasa kalau di bisnis sih. Karena bisnis itu nggak semuanya tentang cuan-cuan doang. Maksudnya kalian juga harus pikirin caranya, jalan lainnya gitu sih. Iya. Tapi bisa kasih tips and trick nggak sih? Kayak tadi, gimana sih cara kita bisa bersaing tuh sama pemain-pemain besar, tanda kutip yang tadi dijelasin? Mungkin gini, pertama kita harus cari dulu produk kompetitornya. Nah, misalkan kita dapat, misalkan toko yang koreksi rame, tapi barangnya sama. Kita lihat nih, tokonya sih apa sih yang buatnya rame.
oh dia fotonya bagus, misalkan seperti itu. Dia punya judul menarik, atau Pakai mungkin jean, dia, Rexy punya pakai jean. ya kita nggak ada tahu, maksudnya ya yang paling simpel adalah pertama kita melihat kompetitor sih, maksudnya apa yang mereka lakuin yang kita ikutin gitu. Tapi kompetitornya yang benar head to head ya, misalkan kayak gue jualan spoonbone, carinya spoonbone juga gitu. Sebenarnya banyak sih maksudnya trik-triknya, cuman yang paling simpel adalah ya itu, kita copy dulu lah punya si kompetitor ini. Bukannya cuma sekedar copy sih, kalau bisa kita improve, misalkan kayaknya kurang menarik deh. Kita harus bisa tambahin ini lagi gitu-gitu. Tapi kalau soal harga gimana tuh? Soalnya biasanya kan ya kita dari si customer pasti kan ngeliatnya tuh harga lah ya, harga kita pasti cari yang lebih murah gitu. Nah berarti kan nggak mungkin dong kita ngambil barang dari orang tapi kita mau saingan harga sama dari pabriknya langsung, itu pasti kan kita bakal kalah tuh. Nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Pasti kalau masuknya soal, refresh juga ya. kalau soal harga sebenarnya ini tricky sih, maksudnya ini ada biasanya pabrik itu jarang banget masuk ke pasar langsung, jadi pabrik itu pasti ke distributor. Nah jadi kita tuh pasti saingannya sama distributor, oke? Terus biasanya kayak misalkan tadi gua ngambil barang itu pasti dari distributor. Nah itu kalau kita udah ketemu distributor secara langsung, itu kita terlihat lebih profesional. Maka itu kita di sana harus pintar-pintar nego juga tuh, kayak misalkan saya mau coba jualan dulu deh, ambil dikit dulu, boleh dapat harga murah gak, harga grosir gak gitu. Tapi kita juga harus jelasin, maksudnya kita mau coba jualan dulu. Kita nggak, maksudnya kalau kita langsung ambil banyak kan kita nggak tahu, takutnya waste barangnya kan. Makanya kita bilang, kita nego-nego aja sama si distributornya, karena kita saling menguntungkan gitu. Kalau misalkan emang kita jalan, mereka juga untung karena kita ngambil barang dari mereka gitu. Makanya kalau kita ngambil barang dari distributor, pasti distributor juga jual barangnya nggak mungkin langsung grosir. Pasti mereka anggap gini ya, barangnya di pasaran 10.000, oke? Kita bisa nego ke distributor, ayolah kasih harga grosir deh. Mungkin mereka kasih harga 8.000. Ya udah gitu, kita jualnya juga di harga 10.000 juga nggak masalah gitu. Karena distributor juga nggak mungkin langsung kasih harga grosir, karena mereka juga untungnya sedikit. Gitu. Karena mereka jual 10.000 pun mereka pasti masih laku dibandingin mereka jual 8.000 tapi merusak pasar gitu. Dan mereka juga untungnya sedikit gitu. Berarti memang mesti benar-benar negosiasi juga ya sama ya negosiasi juga harus bisa gitu. Ini kok koreksi diem-diem aja, kayaknya sangat terpukau nih. Iya, gua hari ini senang sih, maksudnya kita kedatangan tamu yang bagus nih. Jadi gue cukup diem aja, nanti gue bagian closing lagi deh. Jadi maksud lu tamu-tamu yang lain nggak bagus gitu? Bagus, ini kan maksudnya pas gitu kan, bisa memotivasi Koko Cici muda yang mungkin sedang galau, pengen usaha kayak gimana gitu kan. Ya tadi gue mau dikudeta nih kayaknya di pojok timur nih. Ya kalau misalkan ada yang pendengarnya podcast Balapan Kuda mau tahu-tahu atau mau nanya langsung juga nggak masalah sih. Maksudnya kalau misalkan kalian nanya ke pebisnis yang udah senior, itu pasti jawabannya textbook gitu, kayak kalian harus kerja keras gini. Tapi kalau misalkan kalian nanya sama gue kan, kayaknya gue tuh belum terlalu jauh gitu. Masih banyak ilmu-ilmu yang kayak sangat teknikal kayak tadi kan, gimana caranya mulai, gue masih bisa ajarin gitu. Dan kalau kalian udah ngomong sama yang udah senior mah, mereka semua udah punya anak buah sendiri, yang tukang fotonya, adminnya siapa, yang packing siapa, yang kirim siapa, semua mereka udah punya sendiri gitu. Jadi pertama bikin yang sumber itu sendiri, benar-benar sendiri ngebangunnya dari awal. Untuk ide sih sendiri, tapi untuk jalan sih berdua sama partner. Harusnya undang juga sekalian ya. Parah, Rexy undang parah. Mungkin kan emang buat gimana ya? Karena mungkin memang banyak kan orang kalau bikin bisnis tuh joinan gini kan, partneran ya, supaya kan otomatis kan ya ngeringanin cost lah gitu kan. Jadi kalau mungkin ya banyak faktor-faktornya. Nah mungkin bisa ceritain nggak kalau bisnisnya joinan gini tuh kayak suka dukanya tuh apa sih? Dukanya cuannya bagi dua kita. Enggak. Maksudnya dukanya itu kalau misalkan kalian dapat yang partner yang kayak nggak sesuai sih. Karena gini, kalau misalkan kayak anggaplah ini kalian Balapan Kuda berempat ya. Mungkin kalau dari segi pertemanan semua baik-baik aja gitu, kalian saling kenal satu sama lain. Enggak. Kita nggak siapa. Kan misalkan kalian kan berteman baik lah. Tapi kalau misalkan dalam dunia bisnis itu semua udah berbicara soal uang, itu semua orang bisa berubah gitu. Karena di bisnis itu orang itu bisa kelihatan sifat aslinya kalau misalkan bisnisnya lagi naik banget atau bisnisnya lagi turun banget. Jadi untuk dukanya itu sih, misalnya untuk pemilihan partner itu gampang susah gitu.
Untuk sukanya ya tadi, misalnya kita punya teman untuk brainstorming, kita untuk secara modal juga bagi 2, dan secara tenaga juga dibagi 2 gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih, secara suka dukanya. Itu recommended gimana Nicholas? Kalau kita mulai bisnis, apakah buat sendiri atau bagusnya join sama orang gitu? Sebenarnya kalau kata orang bagusan sih bisnis bertiga. Kenapa? Karena kalau bertiga itu kalau ambil keputusan itu bisa hasilnya ketemu gitu. Misalkan 2 orang bilang iya, 1 bilang enggak, berarti iya. Sedangkan kalau berdua kan kayak, wah ini 2 kepala digabung nih, sama-sama punya saham 50%. Kita nggak bisa bilang siapa yang benar siapa yang salah gitu. Itu sih maksudnya mendingan sih sebenarnya baik bertiga. Cuman gue pribadi belum coba bertiga ya, karena bisnis pun udah jalanin berapa bisnis, kebanyakan sih berdua. Oh, Ivan mau join nggak? Dia bertiga, Van. Gue denger gue kan deket sama Nicholas. Gue investor nanti ke Nicholas. Pengen tahu nih kalau dari Koko Nicholas nih gimana nih cara, kan tadi kan udah di list tuh kendala-kendalanya itu ada soal duit lah. Kalau dari Koko Nicholas mungkin ada gimana sih cara ngatasin kendala-kendalanya ini tuh? Gini, kita harus kenal diri kita sendiri dan juga partner kita. Misalkan kayak gue di sebelum ini, gue ini tipe orang yang bisa ngelit di depan. Maksudnya, mungkin ide gue lebih banyak, terus kayak inovasi gue lebih banyak, segala macam. Gue lebih bisa menganalisa pasar dan lain-lain. Dan gue bisa ngelit di depan. Sedangkan gue cari partner tuh yang orangnya lebih ke arah, ya udah deh. Gitu, yang orang yang ngikut aja gitu. Tapi orangnya ini, dia juga bisa kerja. Dia bukan orang yang banyak ngeluh, dan lain-lain gitu. Kan takutnya kalau misalkan ide gue banyak nih, gue mau ini, tapi dianya sendiri kayak capek gitu kan, ngeluh kan. Kadang orang kan kayak menjalani suatu hal yang baru kan mulai dari awal kan capek. Misalkan contohnya gini, misalkan kayak gue punya ide, kayaknya kita bisa deh main ke ini kan 10 ini kan lebih ke arah B2B. Jadi kita main ke arah packaging kan. Sedangkan packaging itu ada yang namanya polymailer. Kalau kalian tahu polymailer itu yang biasa dipakai untuk yang kayak all shop baju. Nah, kalau misalkan gue kasih kayak kasih ide, kita bisa gak sih masuk ke polymailer? Nah, berarti kan kita cara langsung kita harus mencari supplier lain, kita harus riset pasarnya lagi dan lain-lain. Takutnya kalau orang yang partner kita ini kayak orang yang banyak ngeluhnya, itu pasti kayak malas inilah, itulah gitu. Makanya sebenarnya paling penting sih kalian emang harus mengenal sih partner kalian. Kalau bisa sampai ke keluarganya, sampai ke backgroundnya segala macam gitu. Jadi jangan sampai ntar masalah uang dipermasalahkan gitu. Karena banyak banget sih pengalaman bisnis juga yang kayak pas mereka lagi kaya-kayanya, wah langsung hal licik semua terjadi tuh. Entah mereka sabotase perusahaannya lah, atau mereka buka usaha baru sendiri lah, atau apalah gitu. Itu sih. Kalau dari awal mesti udah tanda tangan kontrak gitu, ada kayak gitu nggak sih sebenarnya? Nah, ya. Sebenarnya secara hukum itu harusnya ada. Jadi kayak ada yang namanya tanda tangan emang antar owner lah ya. Tapi kalau gue pribadi sih belum sampai ke tahap itu. Karena apa? Karena kalau kita bikin kontrak gitu kan juga bayar duit lagi segala macam. Ya untuk saat ini sih belum sih. Misalnya kalau untuk teman-teman yang mungkin yang mau buka usaha, baru mau coba buka usaha lebih tepatnya, ya gue sih nggak gitu saranin. Kenapa? Karena takutnya kalian belum buka usaha udah ribet ngurusin si kontrak hukum ini. Karena hukum itu bukan cuma sekedar kalian tanda tangan kontrak juga, kalian harus datang ke tempatnya langsung, atau kalian harus apalah. Kecuali kalau misalkan kalian mau bikin PT ya, misalkan kalau PT kan berarti kan kalian mungkin udah ke skala besar. Nah itu kalian boleh lah bikin kontrak. Kalau masih kayak gue gini, masih skala mungkin bisa bilang online shop, itu masih kayaknya nggak perlu sih. Nicholas, tuh kan tadi sempat mention bahwa harusnya bertiga nih. Terus sendiri ada rencana buka member gak? Mau join ya? Gila, itu mau join tuh. Boleh nggak? Kayaknya ada rencana IPO. Ntar IPO kami pas aja dah. Aduh. Tapi kalau bilang rencana bertiga sih untuk saat ini sih nggak ada. Kenapa? Karena untuk kualifikasi orang yang untuk menempati tempat ketiga ini belum ketemu. Sebenarnya kita lagi mencari kayak orang yang, gue kan basicnya bukan orang kantor ya, maksudnya gue nggak gitu ngerti secara office. Maksudnya gue mau mencari orang yang lebih ngerti. Mungkin orang-orang yang pernah bekerja di bidang e-commerce. Nah mereka kan mungkin lebih mengerti gimana cara ngembangin tokonya, atau secara teknisnya harus seperti apa gitu. Tapi untuk saat ini sih belum kepikiran. Kalau untuk kartu belum kepikiran, tapi mungkin lebih ke arah pengennya kayak jadi cari karyawan kali ya, bukan ke arah partner. Mungkin admin kali yang maksudnya ya, orang-orang yang sifatnya admin gitu nggak sih? Nah, pasti ngomongnya sama HR nih. Kayaknya cara psikologi gimana nih? Alah, Dari sisi psikologi gimana nih?
berarti Nicholas lagi punya kegalauan nih sebenarnya dia. Aduh. Kalau admin mungkin lebih ke arah cuman balesin chat, packing barang kali ya. Kalau ini mungkin lebih ke arah orang yang sampai ngurusin stok tokonya, promonya, sampai misalkan ada promo misalkan kayak 12 nanti dia yang kayak udah atur semuanya deh. Pokoknya Jumat Sabtu gue mau flash sale. Nanti stoknya dia ngatur gitu. Itu sih kalau admin kayak lebih kebayangnya kayak lebih ke arah balas chat doang kali ya. Enggak sih ya, kalau kepikiran mungkin kayak inventarisasi gitu, stock of name gitu-gitu ya. Kalau yang tadi Nicholas bilang mungkin lebih palu gada kali ya. Makanya ini nih. Lu bisa gua ada gitu. Makanya tadi kan karena gue bilang gue nggak begitu ngerti soal office, mungkin perspektifnya beda gitu. Kalau gue menganggapnya kalau orang inventaris itu ya orang gudang, orang yang nanti jaga di gudang gue, mereka yang lebih tahu soal stok dan lain-lainnya. Nah, mungkin, sedangkan kalau Nicholas. apa? Kayaknya lu udah ketemu deh orangnya siapa. Siapa nih? Yoni silakan. Welcome nih. Langsung jadi orang ketiga ya. Salam cuan nih. Orang ketiga. Nah, langsung ketemu jodohnya nih Nicholas nih. Mantap. Direstui nggak nih sama Koko Kita hari Ivan ini nih? benar-benar ini ya. Kayaknya Koko Ivan Beda banget ya. nggak rela kalau gue yang menempati kursi ketiga itu. Jangan. Pulang malam mulu nggak bakal ngurusin. Jangan. Mereka nggak ngerti dia. Nanti melapan kuda tinggal bertiga nih kalau Bioni join ke Nicola. Pas kan bertiga kan? Pas Kata Niko nggak bertiga. Tiga-tiga jadi tiga. Kita kasih orang. Oke. Tapi Nicholas, mungkin kayak lagi yang kita tahu ya, jadi pengusaha tuh mungkin nggak mudah ya. Dan kalau lu sendiri, Dut bukan ya, Nicholas. Jadi panggilan lu bahkan. Dut itu maksudnya apa sih? Lu ada penyimpan rasa ya, panggilan saya ya. Jadi ada cerita ya. Kok koreksi kelamaan jomblo kayak nih? Aduh. Kok lu juga? Iya. Kok lu juga? Tapi kok nggak mau sebut sama aja? Aduh. Baik topik ya. Emang kalau lu sendiri, Dut, kalau sendiri Nicholas, kalau lu lihat di bisnis lu ini untuk scale up-nya next-nya mau ngapain nih? Terus cara scale up-nya ada rencana nggak? Sebenarnya kita masih mau kayak mencari klien sih, maksudnya cari klien sebanyak mungkin dulu. Maksudnya kita mau memperluas marketnya dulu. Karena kalau misalkan, let's say gini, kalau misalnya market udah banyak, let's say omset per bulan bisa mencapai 500 juta misalkan. Itu kan mungkin udah cukup marketnya atau gimana. Nanti mungkin kita bisa bikin pabrik kecil-kecilan sendiri atau mungkin kita nego ke pabrik untuk harga yang lebih murah lagi atau gimana gitu. Cuman sekarang memang fokusnya adalah ke penjualan dulu sih. Kalau misalnya penjualannya udah mencapai ke target lah, let's say 500 juta per sebulan, baru bakal banyak hal-hal baru yang harus dilakukan sih. Nah terus kan kalau dilihat kan yang mungkin gue dengar ya, itu tuh banyak kan dari B2B bisnis to bisnis. Bisnisnya itu banyak kan ke brand-brand yang cukup besar kan. Nah sekarang approach-nya tuh gimana nih? Karena kita saingannya kan pertama kalau brand besar tentu nggak mudah ya kita masukin gitu. Kalau lo sendiri gimana nih Nicholas lihat ini nih? Ada triknya untuk bisa masuk atau di approach sama orang-orang besar? Sebenarnya cara paling gampang itu kalau sekarang, kalau misalkan kita mau via email perusahaan atau via kontak perusahaan itu udah hampir nggak mungkin sih, karena mereka nggak ngurusin lagi gitu. Mungkin karena gini, kalau misalnya kita email perusahaan untuk nawarin, tapi mereka nggak butuh, mereka nggak akan respon. Nah, salah satu cara terbaik menurut gua adalah kita memperbagus mungkin Google kita. Misalnya kan kita bisa masukin alamat usaha di Google, atau mungkin kita memperbagus toko kita, atau mungkin kita bisa juga pakai iklan-iklan. Karena gimana, misalkan kayak perusahaan apa mau ganti packaging, nah mereka pasti searching entah di Google atau di e-commerce, karena itu cara paling gampang gitu untuk mereka nyari. Nah berarti ya yang perlu kita lakuin adalah kita harus memperbagus si tokonya. Maksudnya tokonya itu kita harus buat meyakinkan. Dan mungkin kalau yang masih baru-baru ada orang bilang pakai cara joki yang kita pura-pura beli gitu-gitu, itu sebenarnya nggak tahu sih ya, misalnya dibolehkan atau enggak. Cuman namanya masih toko baru ya pasti cara apapun yang dilakuin aja gitu sih. Paling ya tadi makanya kalau mau dapat approach perusahaan besar ya tadi perbagus toko, terus kayak kita pasang di Google Maps atau apa gitu biar perusahaan juga yakin. Dan kalau misalkan ini let's say kalian udah dapat lah ya,
kalau misalkan masalah harga, mungkin kalian kalah sama pabrik atau kalian kalah sama distributor. Kalian jangan berkecil hati. Ada satu yang bisa kalian tonjolin, yaitu adalah pelayanan. Karena zaman sekarang ini kalian nyari orang yang balas chatnya cepat itu susah banget sih. Maksudnya, apalagi kalau skala pabrik ya, mereka yang udah sehari itu udah ribuan, nggak tahu lah, maksudnya udah ratusan pesanan atau berapapun. Kalian masuk perusahaan besar pun mereka kayak nggak gitu peduli gitu. Sedangkan kalau kita yang masih perusahaan kecil kan masih sangat mencari klien, ya kita bisa tonjolin di arah pelayanan. Mereka mau apa ya kita harus kasih terus aja gitu. Tapi kalian juga harus pikir, misalnya kalau kalian kasih ini masih cuan atau enggak. Karena mereka kan pasti, misalkan salah satu yang biasa mereka sering nego adalah pembayarannya tempo. Itu yang mereka paling sering nego tuh. Gitu. Sedangkan kalau mereka ke pabrik kayaknya agak susah sih untuk nego ya. Maksudnya untuk minta tempo, karena pabrik itu kan mereka diurus sama adminnya. Pasti admin minta langsung pembayaran, habis itu baru diproses ke pengiriman. Gitu. Tapi masalah chat tuh emang Keksi tuh paling PR nih. Cuma chat cewek doang lancar, kalau enggak mah lama. Aduh. Dulu kan lu udah pengalaman sering. Gue belajar sama Reksi cetak-cetak tanpa melihat bisa chat orang kan, nggak tahu balas apa. Dari. Tapi mungkin ya udah. Oke. Ya usah cetak-cetak kan gue belajar ya. Tapi mungkin Kolas boleh share gak? Ini kan tadi kita udah banyak masalah, banyak lihat mungkin kesulitan-kesulitannya. Kalau lo sendiri ada pengalaman menarik atau pengalaman menyenangkan gak pas selama jadi entrepreneur untuk buka usaha ini? Sebenarnya kalau masih usaha baru sih banyakan susahnya kayaknya ya. Karena masih tahap-tahap membangun gitu. Ya kalau dibilang sukanya paling pas kita bisa gaji karyawan sih. Kayaknya ada perasaan yang beda aja gitu. Saat kita bisa menjadi berkat untuk orang lain tuh rasanya beda banget gitu. Karena dulu usaha awal gue kan yang udah tutup sekarang ini, itu pas awal gue gaji orang itu gue foto gitu. Karena merasa kayak wah ternyata gue bisa menggaji orang gitu, sedangkan yang lain itu masih digaji gitu. Nicholas, kalau lu seneng kasih duit ke orang, kita siap kok terima duit itu. Beda dong. Lu nyindir orang ini ya, 3 orang di sini ya? Hah? Maksudnya? Yang digaji, yang masih digaji. Gue juga digaji orang sama klien. Iya, makanya kan gue bilang Nicholas nyindir lu bertiga gitu maksudnya. Ya, benar. Nggak, tapi kan kalau digaji juga seneng. Maksudnya tapi perasaannya beda. Perasaan senengnya beda. Beda tuh. Iya, benar. Tapi gue kalau digaji juga mau sih. Iya, aku juga mau. Apalagi banyak. Oke deh. Dia nggak mau, dia emang sombong dia, gengsi. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi, mungkin ada last question mungkin kali ya. Kalau nggak ada, mungkin kita mau minta Nicholas mungkin ini nih. Mungkin ada sedikit boleh mempromosikan usahanya tadi atau bahkan ya, mau promosiin diri sendiri juga boleh. Iya. Hai, aku Nicholas, aku jadi pasangan. Emangnya teknik. Atau mau promosiin kokolunya juga boleh. Iya, Ya. mendingan itu sih. Oh. Ya, waktu gue kasih ke Koko Ivan mungkin boleh mempromosikan dirinya. dirinya. Oh, saudaraan sama Ivan. Tahu. Aduh. Akhirnya terkuak selama ini. Aduh. Jadi, Kelas udah, lu promosiin usaha lu aja. Buat teman-teman mungkin yang punya usaha yang mau pakai pengganti goodie bag-nya yang mahal itu, bisa cari ke IG gua. IG jualannya di Doy Spunbond, DOY SPUNBOND, bukannya SPUNBIONDY, bukan itu ya. kok saya? tapi Doy Spunbond, DOY SPUNBOND. Atau kalian kalau mungkin nggak mau chat ke sana, bisa juga chat ke IG pribadi gua. Mungkin di sana bisa lebih fast respon, karena gue selalu tersedia pagi, malam, siang, subuh selalu tersedia. Bisa dicek IG-nya di @NicholasPratama, A-nya 3, Nicholas Pratama gitu ya. Nah. Atau mungkin kalian yang mau ya? bukan. Atau mungkin kalian yang tadi gue bilang kalian mau buka usaha tapi kalian bingung mau mulai dari mana, kalian bisa juga chat gue nanya. Misalkan kalian mau nanya cara nyari karyawan atau dan lain-lainnya, itu semua bisa lah. Selama gue bisa bantu jawab, gue akan jawab sih. Misalnya gue juga bukan orang yang pelit ilmu juga. Kalau orang yang mau nanya ya sangat pasti gue akan jawab secara teknis lah, biar kalian juga bisa mulai usaha. Karena sekarang ini nyari orang yang punya usaha itu agak susah. Jadi gue mau membangun komunitas juga sih, maksudnya teman-teman yang pengusaha juga. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa stres sama-sama.
kita bisa berinovasi sama-sama gitu sih. Kalau sekarang sih stresnya sendiri aja. Jadi dipendem gitu kan. Makanya kalau siapa tahu ada yang mau buka usaha kan kayaknya rasanya gue punya teman seperjuangan nih gitu. Kalau masalah percintaan bisa nanya juga nggak? Waduh. Aku aja jomblo Koko. Gimana nih? Ya di sini sih ada yang mau nanya sih. Koko Ivan mau tanya. Kresek-kresek suara langsung ngakar dengan Koko Beauty. Oke, berarti cukup kali teman-teman semua ya. Once again, thank you Nicholas udah berbagi. Ini suatu pandangan baru banget ya untuk kita semua. Insight-insight bagus banget. Dan menarik banget kalimat terakhir ya, nggak pelit ilmu ya. Kita lihat kalau orang nggak pelit ilmu ya kayak gini nih. Nanti totonya bisa komunitas baru, ada aja rezeki-rezeki yang lain. Mungkin ini aja kali dari kita semua. Thank you udah dengerin Koko Cici. Jangan lupa, mungkin kalau ada yang mau chat-chat atau mau nanya-nanya, bisa langsung ke sosial media kita, ataupun kalau nanya bisnis, ataupun mau ngobrol tentang Sunbon, boleh langsung ke Instagram dan sosial media Sunbon maupun Nicholas ya. Oke, kita tutup hari ini. Sign out. Bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye. Thank you.